Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sandy Aryadita dengan NPM 2478-2063. Oke, di sini saya akan mengerjakan sebuah tugas video paket tracer yaitu switching router and wireless essential. Kita di sini akan membuat praktek lagi yaitu 7.4.1 paket tracer implement DHCP V4. Nah, di sini kalian bisa mendownload yaitu paket tracernya ya di sini ya. Jika kalian sudah mendownload, kalian langsung buka aja. Di sini saya sudah mendownloadnya. Jadi kita buka aja ya teman-teman ya. Nah, untuk membuka ke Kisco paket tracernya itu cukup cukup memakan waktu ya, tapi ya tidak terlalu banyak kan. Menit lah mungkin ya paling lama ya. Nah, di sini sedang open file ya. Sebentar ya teman-teman. Oke, mungkin sini sudah terbuka ya, kita langsung buka aja. Kita langsung buka aja. Oh ya, kita di sini kita memberi nama terlebih dahulu dan lupa diberi nama ya. Sandy Aryanta. Langsung kalian klik OK aja. Nah, setelah itu kalian buka dulu soalnya, lalu kalian yang juga sampingnya seperti itu, kalian tinggal klik ini ya, bacaan doc ini. Kalau jika kalian ingin menyampingkan soal dan topologi. Nah, di sini bisa kalian lihat ada sebuah topologi yaitu ada server ada tiga, yaitu yang pertama ada DNS server, lalu di sebelah kanan dekat jaringannya atau networknya, di sini ada Kisco, lalu public site. Nah, di sini juga dia dari topologi ini menyediakan sebuah dua PC, PC1 dan PC2. Lalu untuk switch di sini ada tiga switch, lalu router ada tiga ya. Nah, kita di sini hanya mengkonfigurasi router ya, karena untuk DHCP-nya mungkin sudah tersetting, IP-nya juga sudah disediakan ya. Di sini bisa kita lihat ada addressing table dengan router 1 itu di 0/0, lalu IPv4-nya address-nya itu 192.168.10.1. Lalu untuk sampling mask-nya itu di 24 dan 52. Di 252 ini berarti sekitar 34 lupa saya. Lalu untuk di router 2 ada di 0/0 sama ya konfigurasinya, lalu IP-nya sama dengan yang ada di router 1. Lalu untuk ininya dia interface-nya nyambung ke serial 0/0 dan /01. Lalu untuk IP address-nya itu 2 dan 22 ya. 12 dan 22. Oke. Sini kita lihat objektifnya ya, tugasnya. Untuk tugasnya itu part pertama mengkonfigurasi router DHCP server, lalu configure configure DHCP relay, lalu konfigurasi router dan DHCP client. Kita lihat dulu ya tugasnya ya, coba ya. Apa aja yang perlu dikonfigurasi? Kita cek result. Nah, kita lihat resistnya item. Nah, di sini kita PC 1 itu kita DHCP client enable ya. Ini masih disable ya. Belum ada, masih X. Lalu untuk router 1 itu kita membuat IP helpernya. Lalu di router 2 itu membuat DHCP exclude address itu dengan IP-nya ini sudah disediakan di sini langsung ya. Lalu untuk call-nya kita membuat router 1 dan router 2. Untuk port langsung dari client enable, lalu router helper. Oke, kita langsung masuk aja ke konfigurasi yang pertama yaitu kita masuk ke router 1. Di router 1 mungkin tidak terlalu banyak ya untuk yang konfigurasi, hanya eh, memasukkan yaitu interface gigabyte 0/0, lalu IP helper IP helper. Nah, seperti ini IP helper address harusnya bisa ya. Nah, IP helper address lalu 10.1.1.2 ya. Kita langsung aja lalu kita N, jangan lupa di WR. Oke. Untuk router 1 sudah terkonfigurasi. Kita langsung lanjut aja ke router 2 nya.
Nah, di router 2 kalian juga aktifkan yaitu pol. Kita sabar ya, kita masuk dulu config terminal. Yang pertama kita buat IP DHCP-nya exclude tadi ya, yang tugas pertama. IP DHCP DHCP exclude address 192.168.10.1 192.168.10.10. Oke, yang di bagian ini yang dirubah hanya ini 30 ya. Lalu di bagian IP belakangnya juga disamakan dengan yang ini, aduh, 168. Nah, ini juga dihapus, diganti menjadi 30. Nah, seperti ini. Lalu kalian enter aja. Setelah itu kalian buat yaitu apa tadi? DHCP ya, DHCP untuk router 1 LAN ya. Nah, kita buat terlebih dahulu menggunakan IP DHCP. IP DHCP full apa ya? Router 1 LAN seperti ini. Nah, ini untuk menandakan kalau kita sedang masuk ke apa ya? Ibaratnya kalau kita masuk interface satu, misalnya kita ingin konfigurasi interface, kita masuk interface kan. Nah, kalau ini masuknya pol router 1 gitu kan. Lalu setelah itu kita masukkan networknya. Networknya itu untuk 192.168.10.0 ya. Lalu dengan subnet masknya itu 24 255.255.255.0. Nah, seperti ini bisa ya. Lalu untuk default routernya di sini 192.168.10.1. Lalu DNS-nya jangan lupa DNS servernya itu kita menggunakan IP 192.168.20.252 ya, 252 atau 254 254. Nah, ini udah untuk dari kita cek ya. Ini untuk router satunya sudah terkonfigurasi. Nah, ini. Oh, DNS server IP-nya belum benar ya. Coba kita lihat lagi. Untuk DHCP servernya belum. 192, 16. Oh iya, 169 ini ya. 168. Harusnya 168. Nah, coba kita cek lagi. Harusnya udah ya. Kita cek. Nah, sudah ya. Oke, selanjutnya kita konfigurasi untuk IP DHCP yang kedua, yaitu masih sama di dalam router 2, tapi kita masuk ke DHCP pol R3 ya. Kita gunakan yang ini aja, biar tidak usah ribet-ribet ya. Router 3. Nah, seperti ini. Lalu sama ya, kita pertama masukin networknya dulu. 192.168. Dapat tadi networknya 30 ya, 30 0. Jadi kan itu 10, sekarang yang 30. Lalu subnet masknya jangan lupa masih sama ya, 0. Nah, lalu default routernya jangan lupa juga ya, 192.168.20 default router ya, 30. Lalu DNS servernya jangan lupa, DNS servernya itu 192.168.20.254. Nah, lalu kita masuk interface sekarang ya. Masuk interface. Kita cek dulu aja. Interface gigabit ethernet 0/1. Lalu kita masukin IP address-nya itu DHCP ya. Karena di sini kan kita menggunakan DHCP. IP address DHCP. Nah, seperti ini. Lalu jangan lupa di shutdown. Setelah kalian shutdown, boleh kalian langsung save. Nah, setiap konfigurasi itu selalu harus di save. Nah, sudah ya. Kita lihat lagi cek result.
Nah, untuk router 2 sudah konfigurasi semua, yaitu DHCP server, polnya juga udah semua. Lalu router 3-nya itu IP helper-nya ya, IP helper sama dengan berarti perintah pertama tadi ya. Kita masuk menggunakan perintah pertama. Kita enable dulu, lalu config terminal. Setelah itu interface gigabit Ethernet 0/0. Lalu IP helper-nya jangan lupa IP helper address 10.2.2.2. Lalu kalian end, jangan lupa di WR. Oke, konfigurasinya sudah semua, router 1, router 2, dan router 3. Kita sudah membuat, di router satunya kita membuat IP helper, lalu di router 3 kita membuat sebuah jaringan, apa tadi? Pertama itu kita membuat exclude address-nya. Lalu yang kedua tadi kita membuat poll dari router 1 dan router 2 dan menyambungkan portnya. Lalu di router 3 sama dengan perintah router 1 itu menyambungkan apa tadi? Kita menggunakan helper ya, IP helper. Nah, kenapa di sini masih 94%? Perlu kalian tahu ya. Nah, kalau masih ada 24%, kalian cek aja threshold di sini. Nah, di sini kan untuk PC1 dan PC2 itu untuk DHCP client enable, apa di sini kan harus enable. Nah, di sini kita masih X ya, tandanya berarti masih disable. Nah, coba kita bisa melihatnya itu biasanya melalui PC1 atau PC2 ya, ntar kita lihat lagi. Kalian masuk ke desktop, lalu IP configuration. Nah, di bagian IP ini kan masih static nih, harusnya static itu kita mengisi IP-nya langsung. Nah, tetapi kita kan tugas di sini itu yang menggunakan DHCP. Nah, jadi kalian checklist di bagian DHCP saja. Nah, di bagian DHCP, jadi dia memberikan sebuah IP secara otomatis tanpa kita konfigurasi melalui CLI langsung ya, atau mengisi dari menggunakan static seperti itu. Nah, setelah itu kenapa masih belum juga? Biasanya setiap isinya belum digunakan DHCP. Kalian masuk lagi, lalu di sini kalian rubah lagi menjadi DHCP. Nah, di sini untuk tugas kali ini sudah 100% ya. Jadi intinya kalian jangan panik ketika konfigurasi kenapa belum 100%. Kalian cari terlebih dahulu permasalahannya di mana. Nah, mungkin cukup sekian dari tugas hands on dari video paket tracer 7.4.1 video kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.